Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan sejahtera selalu. Ya. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk melanjutkan kehidupan ini dalam keadaan yang damai. Ya. Mari kita selalu bersihkan pikiran kita dari prasangka-prasangka buruk, dan tetaplah selalu berprasangka baik. Meskipun pada kenyataannya tidak baik, namun itu tetap lebih mulia daripada kita jujur tapi mengungkap aib dan juga keburukan-keburukan sesama kita. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema prasangka baik atau husnuzon. Oke, kita lanjutkan anak-anak, kita masuk pada materi. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema prasangka baik. Prasangka baik atau husnuzon, ya, dengan menjaga kedamaian, ya, mawas diri, berprasangka baik, dan persaudaraan. Ya. Anak-anak sekalian, tentunya sama-sama juga memahami bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, ya, yang setiap saat dan setiap waktu kita sebagai manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, seperti lewat SMS, lewat telepon, situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, bahkan lewat tayangan video dan televisi. Tentunya interaksi sosial seseorang dengan individu lain dalam hal ini memancing ada menjadi sangat penting, karena hal ini bisa menimbulkan satu masalah, ya, yaitu suatu alasan yang menyebabkan munculnya emosi seseorang. Pengertian dari husnuzon, ya, bahwa husnuzon adalah salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu husnu dan zon. Ya. Husnu memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu baik, sedangkan zon, ya, memiliki arti dalam bahasa Indonesia yaitu prasangka. Ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa husnuzon adalah memiliki prasangka baik terhadap sesama manusia, prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga terhadap semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dalil tentang husnuzon, ya, terdapat dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga banyak hadis. Ya. Dalam hal ini husnuzon juga tertera dalam salah satu ayat Al-Quran dari surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, jauhilah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ya, dalam hal ini perlu kalian pahami dan kalian ketahui, dalam kehidupan masyarakat sering orang tidak menyadari akan hal ini. Ya. Orang-orang kadang-kadang setiap saat menggunjingkan orang lain, saudaranya bahkan, ya, dari mulai aib, ya, aib satu sampai dari A sampai Z dibahas setiap harinya, tanpa kalian sadari bahwa itu sesungguhnya tidak baik. Allah tidak menyukai hal tersebut. Allah lebih menyukai prasangka baik. Ya. Kadang-kadang dalam kehidupan ini selalu yang berlaku begitu. Ya. Ada saudaranya, ya, yang merasa memiliki kehidupan yang sejahtera, berkecukupan dalam ekonomi dan juga yang lain.
ya, tanpa sebab, tanpa satu masalah. Kadang-kadang tetangga yang lain membahas hal tersebut, ya, mencurigainya, dari mana asal mereka dapatkan itu, padahal itu tidak perlu, ya. Bukan urusan kita untuk membahas dan mengetahui dan mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Husnudzon juga dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqul ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Yang artinya, sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya, dan juga sebaliknya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukanlah baginya. Ya. Kita bisa garis bawahi dalam hadis tersebut bahwa ketika seseorang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu secara tidak langsung adalah merupakan doa. Ya. Kita tidak sadar itu kita mencurigai, ya. Kita mencurigai Allah kejelekan. Ya, mereka tidak sadar bahwa itu sesungguhnya adalah permintaan dia atau doa dia kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis tersebut bahwa Allah ada dalam prasangka hambanya. Ketika hambanya berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan yang akan Allah berikan. Dan sebaliknya, ketika hambanya berprasangka buruk kepada Allah, maka itulah dianggap oleh Allah bahwa itulah yang diminta, maka keburukan yang akan mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari yang berbunyi, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, iyyakum wadhan fa inna dhanna aghdabul hadis. Nah, artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya, ya, prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya, tadi Bapak jelaskan di atas bahwa hati-hati dengan prasangka, karena prasangka itu secara nggak langsung adalah satu permohonan atau doa kita untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita berprasangka kepada Allah jelek tadi, maka berarti kita sendiri yang minta kepada Allah akan kejelekan. Tetapi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita selalu optimis dalam hidup ini, kita selalu yakin, insya Allah akan memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Selain itu ada juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul wa ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala dzakartuhu fi mala'in khairin minahum. Wa in taqarraba ilayya bi sirrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Wa in atani yamsi ataituhu harwalah. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tergantung prasangka hambaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Ya. Kalau dia mendekat dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Ya. Kalau dia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Ya. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Ya, itulah pemahaman hadis tersebut. Banyak manfaat dari prasangka baik atau husnudzon. Di sini ada beberapa manfaat dari husnudzon. Ya. Yang pertama di sini adalah membuat manusia jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ketika manusia berprasangka baik kepada Allah, maka segala sesuatu akan disandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam semua segi kehidupannya, manusia kembali disandarkan kepada Allah karena memiliki keyakinan yang baik bahwa Allah adalah tempat terbaik untuk menyandarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua, prasangka baik juga membuat manusia jadi bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Manusia akan bersungguh-sungguh dalam beramal karena memiliki prasangka baik bahwa segala amal kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang kita laksanakan dalam kehidupan ini maka akan dicatat baik oleh Allah. Makanya dalam hal ini manusia akan lebih bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam beramal.
Yang ketiga, manfaat dari prasangka baik atau husnudzon adalah menanamkan sikap tawakal, ya. Sikap tawakal dalam diri, ya. Kita akan makin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, memberi ketenangan jiwa. Orang yang selalu berprasangka baik, jiwanya akan makin tenang, ya. Karena selalu semuanya mengingat kepada Allah, ala bidzikrillah, ya, tatmainnul qulub. Ya. Jiwanya akan tenang. Berbeda dengan orang yang sebaliknya, yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain, berprasangka buruk kepada Allah, dalam hidupnya tak pernah merasa tenang, ya. Selalu penasaran melihat orang lain bahagia, dia yang sakit. Melihat tetangga senang, dia yang demam. Nah, itulah orang yang berprasangka buruk. Akhirnya tidak bisa menemukan ketenangan dalam jiwanya. Yang kelima, manfaat dari prasangka baik adalah hubungan sesama manusia menjadi lebih baik, ya. Kita dalam pertemanan, ya, dalam bertetangga, dalam bersosial masyarakat akan menjadi lebih baik karena kita selalu berprasangka baik kepada orang lain, kepada orang yang ada di sekitar kita, selalu berprasangka baik, tidak pernah bercuriga, tidak pernah menaruh curiga dan hal-hal yang negatif lainnya. Kemudian yang keenam, menghindari manusia dari rasa menyesal karena berburuk sangka terhadap orang lain. Nah, maksudnya kalau orang yang ceroboh selalu berburuk sangka, padahal satu contoh, mencurigai tetangganya, mencurigai temannya, akan hal-hal keburukan, padahal tidak ada keburukan pada yang kita sangkakan tersebut. Ketika semuanya terbukti bahwa yang kita sangkakan tidak benar, maka terjadi satu penyesalan dalam diri kita, ya. Jadi husnudzon akan menghindarkan kita dari rasa menyesal karena berburuk sangka terhadap orang lain. Dan yang ketujuh, menghindarkan manusia dari rasa iri hati terhadap apa yang orang lain miliki, ya. Kita akan terhindar dari rasa itu, rasa iri, dengki. Itu munculnya adalah dari sikap, ya, yang prasangka buruk tadi. Untuk materi kali ini sekian, ya. Kita akan lanjutkan dengan tema yang lain di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami, ya, materi singkat yang Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan juga mudah-mudahan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya, dengan berprasangka baik, baik itu kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.